Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Kita lanjutkan alur ceritanya. Di video sebelumnya, Chae-in pergi ke kantor Jinwo. Dia menginginkan untuk bergabung dengan kuilnya, tetapi Jinwo masih ragu dengannya, karena Chae-in masih menjadi hunter dari kuil ketua Choi. Kemudian Jinwo berkata, "Apa kau masih punya kontrak dengan kuilmu?" Chae-in menjawab, "Aku punya uang untuk membayar hukuman langgar kontrak, dan aku juga tidak membutuhkan bayaran darimu." Mendengar penjelasannya, Jinwo merasa heran, karena untuk merekrut seorang hunter rank S sangatlah mahal. Bahkan Chae-in rela ikut kuil tanpa mendapatkan imbalan. Kemudian Jinwo mengatakan, "Lantas apa alasanmu ingin bergabung dengan kuil kami? Ini tempat yang tidak berguna bagi hunter sepertimu." Dari pertanyaan Jinwo, dia langsung terbayang ketika awal mula bertemu dengannya di dalam dungeon. Chae-in sangat terpesona dengan aroma Jinwo yang sangat wangi. Bahkan dari pertemuan itu membuat dia penasaran sampai dia mencari informasi dari internet. Bahkan setiap pertemuan dia selalu memperhatikan Jinwo dari jauh. Bahkan waktu dia tersadar dari serangan Raja Semut, hal yang pertama dipertanyakan oleh Chae-in cuma Jinwo. Dan ketua Gugunhe menjelaskan kejadiannya, yang membuat Chae-in tersipu malu. Dengan wajah yang merah, Chae-in berpikir, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa berbicara begitu. Bagaimana caraku menjelaskannya? Aku ingin terus di sampingmu sampai kematian menjemputku." Aku ingin mengatakan itu. Dengan menutupi wajah imutnya, dia malah salah tingkah sendiri. Jinwo yang melihat Chae-in malah kebingungan. Dia malah berpikir, sebenarnya dia kenapa? Apa ada sesuatu yang tidak mau dia katakan padaku? Wajahnya juga memerah. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kemudian dengan rasa penasaran, Jinwo berkata, "Tolong, bisakah kau menjawabnya?" Dengan rasa malu, Chae-in menjawab, "Karena nyaman. Ini pertama kalinya aku merasa nyaman. Bolehkah aku bergabung?" Kemudian Jinwo menjawabnya, "Tentu boleh. Tapi terus terang saja, kuil kami memiliki tes pendaftaran, dan selesaikan tantangan yang kuberikan kepadamu." Dengan serius Chae-in menjawab, "Kuharap kamu tidak benar-benar meremehkanku. Terus tantangan seperti apa yang kamu maksud?" Dengan wajah seriusnya dia mengatakan, "Aku akan memilihkan yang terkuat untukmu." Kemudian Chae-in mencoba pergi dan membuka pintu, tetapi Jinwo menghentikannya dan langsung merangkul Chae-in. Jinwo ingin mencoba apakah dengan dua orang skillnya akan berhasil. Kemudian dia berkata, "Berpindah." Dengan aura hitam yang muncul dan menyelimuti tubuh mereka, tak butuh waktu yang lama, dalam sekejap mereka langsung berada di tempat latihan cuy. Bahkan Chae-in sangat terkejut karena mereka bisa berpindah dengan hitungan detik saja. Kemudian Chae-in berkata, "Oh iya, aku tidak membawa senjataku sekarang." Dengan tersenyum Jinwo menjawab, "Oh, senjata cangkul yang kau bawa kemarin kah?" Dengan rasa malunya Chae-in mengatakan, bukan itu, senjataku bukan itu." "Oh iya, jangan khawatir. Seharusnya di gudang sana tersimpan banyak senjata." Kemudian Chae-in pergi ke penyimpanan. Dia memilih pedang yang menurutnya pas untuknya. Kemudian mereka bersiap di tempat latihan, dan Jinwo membangkitkan Igris. Tetapi Jinwo menghentikan pertarungannya dan mengambil pedang guntur dari inventory. Kemudian diserahkan ke Igris. Dengan pedang yang panjang dia maju, dan Chae-in bersiap untuk mengeluarkan aura yang kuat. Kemudian Igris langsung menghempaskan pedangnya, yang membuat lantai hancur dengan kekuatan gunturnya.
tetapi serangan itu bahkan bisa dihindari Cha-in dengan mudah. Kemudian dia menghempaskan pedangnya ke Igris, tetapi bisa ditangkis olehnya. Jinwo yang melihat pertarungan itu juga terkejut, apalagi kekuatan dari pedang guntur miliknya. Tetapi pertarungan dengan cepat selesai. Prajurit bayangan bisa dikalahkan oleh Cha-in. Dia berkata, "Apa kamu yakin jika itu adalah prajurit bayanganmu yang paling kuat? Aku ingin melawan Raja Semut yang kamu summon. Aku ingin bertarung dengannya lagi." Dengan terkejut Jinwo menjawab, "Baiklah, jika itu pilihanmu. Beru, keluarlah." Dengan tatapan yang tajam, Beru muncul di belakang Jinwo. Kemudian Beru berkata, "Tuanku, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Jinwo mengatakan, "Kalahkan wanita itu tanpa harus melukainya." Kemudian Beru mengeluarkan aura yang sangat kuat. Bahkan tempat latihan langsung banyak yang rusak dari tekanan itu. Bahkan Cha-in yang merasa tekanan itu merasa gugup. Dia berpikir, bagaimana Sung Jinwo bisa menghadapi makhluk seperti itu? Kemudian semut langsung mengeluarkan cakarnya yang tajam dan bersiap menyerang. Tetapi Jinwo menghentikannya dan malah berkata, "Hei Beru, jangan menggunakan itu. Kalau sampai dia terluka, kamu tidak akan berakhir baik di tanganku." Dengan menghilangkan kukunya, semut menjawab, "Baiklah Tuan, aku tidak akan menggunakan ini." Cha-in mencoba fokus dengan semutnya, tetapi dengan hitungan detik saja, Raja Semut langsung berada di belakang dia. Bahkan Cha-in tidak menyadari keberadaannya karena sangat cepat. Tetapi dia sudah mengerti pola serangan yang dulu dan langsung menyerang dengan pedangnya. Tetapi pedang itu bisa ditangkap dengan mudah oleh semut. Kemudian pedang dilepaskan kembali, karena Beru juga tidak bisa menyerang ataupun menyakitinya. Kemudian Cha-in langsung menghempaskan pedangnya berulang kali, tetapi serangan itu bisa dihindari oleh Beru. Dengan tatapan seriusnya, dia ingin menusuk, tetapi Beru berhasil menghindarinya tanpa berpindah tempat. Cha-in juga menyadari hal itu dan ingin menggunakan skillnya, tetapi sebelum menyerang, Beru menakutinya dengan raungan yang kuat. Bahkan Cha-in bisa terhempaskan dari raungan itu. Kemudian Jinwo memutuskan dan berkata, "Apa kau mengaku kalah? Dan sekarang kamu puas dengan ini?" Dengan keringat yang banyak dan tatapan yang serius, dia menjawab, "Masih belum. Aku masih bisa melanjutkannya." Jinwo yang melihat pertarungan mereka juga bisa menyimpulkan bahwa Beru memiliki kecerdasan sendiri. Pada dasarnya, dia memang senjata pembunuh. Bahkan saat bertarung dengan Cha-in, Beru menahan dirinya untuk membunuhnya. Kemudian Raja Semut berkata, "Beraninya kau masih menantangku." Dengan kecepatannya Beru langsung menyerang. Dengan cakar yang panjang dan sangat tajam, dia menghempaskan ke Cha-in. Tetapi dia masih bisa menghindarinya. Bahkan dari serangan itu bisa membuat dia sangat tertekan. Kemudian Cha-in mencoba menggunakan skill miliknya dan mencoba menyerang Raja Semut. Dan seketika serangan berhasil mengenai bahu semut. Tetapi dengan armor yang kuat, bahkan serangan itu bisa membuat pedang Cha-in hancur. Dengan skill yang baru, langsung diluncurkan, dan serangan itu berhasil menembus badan Beru. Jinwo yang melihatnya juga terkejut, karena serangan itu cukup kuat yang bisa menembus armor milik Raja Semut. Ketika Beru tertusuk, dia langsung terdiam. Dalam sekejap, Beru mengingat perintah yang diberikan oleh Ratu ketika dirinya lahir. Dan gara-gara instingnya, dia tidak bisa mencegah perintah itu teringat kembali. Dengan tatapan saramnya, yang ada di kepala Beru cuma bunuh, bunuh, dan bunuh. Kemudian dengan cakar panjangnya,
dia bersiap untuk membunuh Jae-in. Dengan ketakutan dan mata tertutup, serangan langsung dihempaskan. Tetapi serangan itu bisa ditahan oleh Jinwo. Dia berkata, "Bukankah aku memerintahkan untuk berhenti dan jangan menyakitinya?" Dengan rasa takut, Beru langsung mundur. Kemudian dia bersujud dan mengatakan, "Mohon ampunannya Tuan, aku mengaku salah." Jinwo yang melihatnya cuma menghela nafas aja cuy. Kemudian dia berkata, "Hunter Jae-in, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kau memaksakan dirimu sendiri? Kau juga tidak harus bergabung guild kami sampai segininya. Kenapa kau melakukannya sampai sejauh ini? Kau bisa saja terbunuh dan bisa membahayakan dirimu sendiri." Jae-in bahkan tidak bisa menjawab. Dia cuma menunduk dan terdiam. Jinwo yang melihat tingkah lakunya berpikir, sebenarnya dia kenapa? Apa yang dia coba sembunyikan? Kemudian Jinwo mencoba bertanya dan dengan gamblangnya dia mengatakan, "Apa mungkin jika kau tertarik padaku?" Dengan pertanyaan itu Jae-in langsung kaget, tetapi dia masih terdiam. Dengan pertanyaan itu Jae-in masih belum menjawab. Jinwo yang merasa bukan itu jawabannya, dia merasa heran. Apa tujuan yang dia cari? Dan untuk apa dia ingin masuk guild milikku? Tak lama kemudian, dengan wajah merahnya, dia menjawab, "Benar-benar yang itu. Kupikir aku tertarik, ya seperti itulah." Kemudian kita berpindah lagi cuy ke gedung Amerika. Ketika asosiasi masih penasaran dengan yang dilihat oleh peramal tersebut, dan ketua berkata, "Aku ingin kalian menceritakan apa yang terjadi sebenarnya." Nyonya Selner langsung menjawab, "Aku bisa merasakan hubungan antara sisi lain dengan orang yang dibangkitkan. Terkadang kekuatan yang teramat kuat didapat dari sisi lain. Dan hunter ini terlihat seperti cahaya yang sangat terang. Aku bisa menyebut mereka sebagai raja. Tapi hunter Sung Jinwo tidak memiliki itu. Sesaat setelah melihat matanya, aku menyaksikan kegelapan dalam dirinya." Dengan herannya, ketua mengatakan, "Jadi maksudmu, Sung Jinwo ini orang yang jahat?" Nyonya Selner langsung menjelaskan, "Aku tidak membicarakan tentang baik atau jahatnya hunter Sung Jinwo. Aku membicarakan sumber kekuatan maha dahsyatnya. Itu pun tidak dibatasi apapun. Dia murni menggunakan kekuatannya sendiri. Bisa dibilang dia tidak terbatas." Dari penjelasan itu, ketua langsung menghampiri mereka dan mengajak asisten untuk melihat mayat naga yang membuat hunter banyak terbunuh. Dari cerita sang ketua, gamis sang naga memiliki api yang takkan pernah padam. Bahkan untuk mengalahkannya, Amerika menawarkan hadiah yang cukup besar untuk 5 hunter terkuat yang selamat. Disinilah awal mula kekuatan tingkat nasional muncul. Bahkan dari serangan naga itu bisa membunuh puluhan hunter terbaik. Dia disebut malapetaka waktu itu. Ketika sudah sampai di tempat, asisten diperlihatkan dengan batu dari mayat gamis dan kerangka yang besar dari naga malapetaka tersebut. Kemudian kita berpindah ke rumahnya Jinwo cuy. Dia habis mandi dan mencoba berkaca. Dari jawaban Jae-in kemarin, Jinwo merasa pede cuy. Dia berpikir, "Ku yakin aku tambah tinggi dan lebih bugar setiap kali bangun tidur. Tapi aku benar-benar jadi setampan ini." Kemudian dia mencoba keluar dan memanggil sang adik. Jinwo mencoba bertanya tentang daya tarik seorang pria. Tetapi sang adik malah mengatakan, "Kau sangat percaya diri banget. Menurutku kamu cuma penjaga rumah saja. Jadi tidak ada yang spesial darimu."
Jinwo yang mendengarnya malah ribut cuy. Ketika asik bercanda, Jinwo berkata, "Aku ingin membuat kuil. Jika aku beri nama Solo Kuil, bagaimana menurutmu?" Sang adik menjawab, "Kemampuanmu itu mensummon prajurit hitam. Secara teknis, itu bukan Solo lagi. Bagaimana dengan Ahjin Kuil? Itu sebutan dari namaku dan dibaca terbalik." Dari situlah nama kuil Ahjin terbentuk cuy. Kemudian kita berpindah lagi ke tempat Jae-in. Dia masih teringat apa yang dikatakan di depan Jinwo. Dia sangat baper cuy, sampai salah tingkah karena salah menjawab waktu itu. Bahkan dari kejadian itu membuat dia tidak bisa tidur. Dia merasa khawatir jika Jinwo merasa ilfil dengan jawabannya waktu itu. Ketika sedang melamun, Jae-in mendapatkan suatu bisikan. Ternyata dari Hunter Pyong. Sambil menarik tangan Jae-in, dia berkata, "Sampaikan padanya, tolong sampaikan padanya soal ini. Hunter Sung Jinwo membutuhkan pasukan yang lebih banyak di sekitarnya." Dengan sangat kaget, Jae-in terbangun dan menduga jika itu suara dari Hunter Pyong. Kemudian kita berpindah ke gedung serikat cuy. Mereka mendapatkan kabar jika ada kemunculan dungeon rank A tertinggi. Mereka sangat bingung untuk menyelesaikannya, karena di penyerangan itu diharuskan ada hunter rank S, karena tingkat bahaya yang lebih tinggi. Dan jika bekerja sama dengan kuil lain akan mencoreng nama baik mereka. Kemudian si cewek mengusulkan untuk bekerja sama dengan Hunter Sung Jinwo, dan mereka menyetujuinya, bahkan langsung ke kantor baru milik Jinwo. Kemudian di tempat kantornya Jinwo cuy, dia memberitahu tentang nama kuilnya yaitu Ahjin. Yo Jinho sangat setuju dengan nama tersebut daripada nama sebelumnya. Kemudian Yo Jinho berkata, "Kalau nama sudah ditentukan, jadi sekarang tinggal mencari anggota. Oh iya, bagaimana dengan Hunter Jae-in kemarin?" Jinwo menjawab, "Kurasa dia kurang cocok, soalnya dia juga bukan orang yang kucari." Ketika mereka sedang sibuk mencari anggota, ada seorang tamu dari asosiasi telah tiba. Dengan senyum lebarnya, mereka memperkenalkan dirinya. Bahkan Jinwo dan Yo Jinho sangat kebingungan dengan sikap mereka. Setelah dipersilahkan duduk, petugas asosiasi menjelaskan kedatangannya yang untuk bekerja sama untuk memasuki dungeon rank A tertinggi, dan harus ada hunter rank S yang membantu, dan mereka akan memberikan 20% keuntungan dari penyerangan itu. Tetapi Jinwo menolak. Dia menginginkan 50% dari keuntungan. Dan kesepakatan mereka diterima. Pada keesokan harinya di depan dungeon, banyak hunter yang sudah bersiap. Sangat banyak yang berpartisipasi dalam penyerangan ini. Ketika penyerangan tinggal 5 menit lagi, ketua tim sangat khawatir jika Jinwo terlambat dalam penyerangan kali ini. Ternyata dia masih berada di rumah cuy. Dia merasa jika cuaca sangat buruk dan mengkhawatirkan sang adiknya. Kemudian dia berkata, "Berpindah." Dengan aura hitam yang menyelimuti tubuhnya, dia langsung pindah tempat cuy. Kemudian kita berpindah ke sekolahan sang adik. Ada seorang siswa yang akan masuk kelas mereka. Ketika membuka pintunya, mereka dikejutkan dengan munculnya dungeon dalam kelas. Dengan percaya dirinya, siswa mendekat dan berkata, "Kenapa kalian begitu takut? Dungeon tertutup seperti ini sama sekali tidak berbahaya. Selain itu, membutuhkan seminggu sampai dungeon benar-benar terbuka." Tetapi hal tak terduga terjadi cuy. Dungeon mulai retak dan tangan monster keluar. Bahkan siswa langsung diterkam dengan erat.
Teman-temannya yang melihat sangat panik dengan kejadian itu, dan seketika dia langsung terbunuh yang membuat mereka ketakutan. Tanpa bisa lari, mereka sudah terbunuh tanpa perlawanan. Bahkan monster telah keluar dari dungeon satu persatu. Monster juga merasakan jika di tempat itu banyak dengan mangsa. Mereka memutuskan untuk berpencar dan memakan yang dia temui. Ketika siswa yang lain belum menyadari kemunculan monster, mereka masih bisa santai dan bermain. Tetapi monster langsung datang dan mulai membunuh siswa-siswa yang ditemui. Kemudian di depan dungeon yang lain, Sung Jinwo sudah datang di lokasi. Dia menjadi terkenal karena video dari Pulau Jeju kemarin. Tetapi ketua menjelaskan bahwa dia yang menjadi ketuanya kali ini, dan hunter yang lain malah meragukan dari keputusannya. Setelah sekian lama mereka mengobrol, akhirnya ketua memutuskan untuk memasuki dungeon. Kemudian kita berpindah lagi cuy di asosiasi hunter. Karyawan mendapatkan telepon dari seorang siswa bahwa ada penyerangan monster di sekolah mereka. Bahkan banyak korban yang terbunuh dari penyerangan itu. Karyawan sangat khawatir dengan keadaan siswa tersebut. Dengan teriak dia menyuruh siswa tersebut untuk lari, karena orc bisa merasakan hawa keberadaan mangsanya. Tetapi sebelum bisa melarikan diri, siswa sudah terbunuh cuy. Bahkan dari penyerangan itu banyak siswa yang bisa keluar. Tetapi ada juga yang mencoba bertahan di ruang kelas. Mereka mencoba menutup pintu sangat rapat. Bahkan dengan peralatan yang sederhana, mereka bersiap menyerang. Dengan hempasan yang kuat, pintu dan meja yang digunakan untuk mengunci pintu pun sudah hancur. Monster langsung berjalan menghampiri siswa yang akan dimakannya. Semua siswa sangat ketakutan. Bahkan dalam kepanikan itu, sang adik juga terjebak dalam kelas tersebut. Itulah video kali ini cuy. Apa yang akan terjadi dengan adiknya Sung Jinwo? Apakah dia akan terbunuh atau malah dia akan membangkitkan kekuatannya? Simak video selanjutnya.